Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pagi hari ini kita bersyukur kita dipertemukan kembali melalui renungan pagi. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu di pagi hari ini atas kasih dan kemurahan-Mu yang nyata dalam hidup kami, menuntun kami hingga saat ini. Pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu, karena itu berkatilah kami untuk boleh mengerti, memahami kebenaran-Mu, menjadi bahagian kami menuntun perjalanan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, renungan firman Tuhan pagi hari ini dari Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat 14. Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Tema renungan kita pagi hari ini ialah datang pada sumber yang tepat. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, pernahkah kita merasa capek tapi tidak tahu kenapa? Secara jasmani kita sudah makan, minum, istirahat. Secara rohani kita mungkin masih datang ke gereja, melayani dan berdoa. Tapi tetap ada rasa kosong di dalam hati kita. Nah, seperti haus namun tidak terpuaskan. Dan itulah kondisi yang Yesus temui pada perempuan Samaria di tepi sumur, yang kemudian menjadi gambaran orang-orang yang jauh dari Tuhan. Yesus berkata, setiap orang yang minum air ini akan haus lagi. Air yang dimaksudkan di sini adalah air yang ada di dalam sumur, yang tentunya sesuatu yang baik, sesuatu yang penting dan dibutuhkan. Namun tetap ada satu masalah, bahwa air itu tidak pernah memberikan kepuasan. Hari ini diminum, besok haus lagi. Nah, hidup ini sering seperti itu. Kita mengejar banyak hal yang kelihatannya baik dan bahkan dapat mengisi kekosongan hidup, seperti materi, pencapaian, relasi, status, pengakuan, bahkan ritual keagamaan dan lain sebagainya. Semua itu baik, tapi tidak pernah cukup. Hari ini terasa puas, besok kita haus lagi. Lalu Yesus melanjutkan, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Air yang Yesus maksudkan bukan air biasa yang ada dalam sumur, melainkan kehidupan dari Allah sendiri yang diberikan kepada manusia ketika manusia datang kepadanya. Hal ini juga menegaskan bahwa keselamatan itu adalah inisiatif dari Allah sendiri yang kita terima karena anugerah Allah. Dan keselamatan ini adalah kekal, bukan sekedar menghilangkan haus sesaat, tetapi menjadi mata air yang terus mengalir. Yesus tidak pernah berkata bahwa air itu hanya memuaskan, tetapi menjadi sumber hidup di dalam diri orang percaya. Yesus tidak sekedar menawarkan pertolongan, ia menawarkan sumber hidup yang baru, bukan air di luar diri, tetapi air yang menjadi mata air di dalam dirinya. Artinya, Tuhan tidak hanya ingin mengisi hidup kita sesaat, tetapi mengubah batin kita. Ketika kita membuka hati dan Kristus hadir dalam hidup kita, Roh Kudus bekerja dari dalam, memberi damai, memberi makna dan pengharapan yang tidak bergantung pada keadaan, dan itulah hidup yang Allah tawarkan. Bahkan hidup yang Yesus tawarkan bukan hanya untuk kita nikmati sendiri, tetapi mengalir keluar melalui perkataan, sikap dan kasih kita kepada sesama dan dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Dunia mengajarkan dan menawarkan banyak air, tetapi tidak akan pernah memberikan kepuasan. Hanya Yesuslah yang memberi air hidup. Dialah sumber yang tepat untuk memuaskan dahaga kita. Air dunia membuat kita terus kembali ke sumur. Air dari Yesus membuat hidup kita mengalirkan kehidupan bagi orang lain. Karena itu,
Sambutlah panggilan Yesus yang berkata dengan lembut, "Datanglah kepadaku, minumlah dari air yang kuberikan." Datanglah kepada Yesus, sang sumber air hidup itu, dan biarkan hidup kita dipuaskan dan diperbaharui olehnya setiap hari. Amin. Atas firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, kami boleh renungkan sejenak bersama di pagi hari ini. Tuhan memberkati firman-Mu menjadi bahagian kami, menjadi rema yang menuntun hidup kami. Berkati kami semua menjalani hari ini, pelihara dan tuntun kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.